Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ita Ulia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bersama fasilitator Ibu Siti Rahmatin dan pengajar praktek Bapak Arif Rifai akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait budaya positif, praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. 1. Berdasarkan setiap perilaku berupaya suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi murid secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Hari Rabu, Bu Ita tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 3 karena ada tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti rapat penting sebagai bendara bos di kabupaten. Bu Ita memberikan tugas kepada siswa kelas 3 agar kelas tidak kosong. Namun, Adel tidak mengerjakan tugas matematika yang diberikan Bu Ita. Ia malah ketiduran di kelas. Saat guru piket menyuruh mengumpulkan tugas matematika, ternyata Adel tidak mengumpulkan tugas tersebut. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Ita menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Adel. Padahal berdasarkan buku presensi, pada hari itu Adel masuk sekolah. Saat jam istirahat, Bu Ita pun memanggil Adel untuk klarifikasi. Berikut ini adalah skenario penerapan segitiga restitusi pada murid dan refleksi dari murid terkait penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat pagi, silakan duduk Mbak Adel. Mbak Adel tahu tidak Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan mengumpulkan tugas matematika. Ya, di buku presensi yang diberi lihat, Mbak Adel kemarin masuk ya? Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas matematika. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan setiap tindakannya pasti ada alasannya. Nah, Mbak Adel tidak mengumpulkan tugas matematika, alasannya apa? Saya capek dan mengantuk karena malamnya diajak bapak dan ibu pergi ke acara pengajian di rumah saudara pulang sampai jam 12 malam, Bu. Akhirnya saat pelajaran saya jadi mengantuk, Bu. Ya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Masih, Bu. Ya, coba keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Ya, nah itu ternyata kamu masih ingat. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Ya, Bu, saya bersedia. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya, Bu, pertama saya minta maaf, Bu, karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu-larut malam, dan ketika diajak bapak dan ibu pergi ke acara pengajian, saya akan pulang lebih awal. Ketiga, saya akan mengerjakan tugas matematika dari Bu Ita dan mengumpulkan besok pagi. Baik, Bu Guru apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh melanjutkan istirahat kembali. Ya, Bu, terima kasih, permisi. Ya,
diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya, yaitu menyelesaikan tugas matematika yang tertunda dan tidak akan tidur larut malam lagi agar paginya tidak mengantuk dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kasus 2. Kamis siang, pada jam istirahat, Bu Ita mendapatkan tugas dari Bu Kepala Sekolah untuk mengambil dana BOS di Bank Jateng bersama Bu Kepala Sekolah. Setelah pulang dari bank, Bu Ita mendapat laporan dari guru piket. Pada jam istirahat, Yoga dan Ihya kelas 3 bermain petak umpet dan kejar-kejaran di halaman sekolah. Ketika mereka sedang asik bermain, mereka tidak sengaja menabrak temannya Fatan hingga terjatuh dan tangannya terluka. Setelah jam istirahat selesai, saat semua anak lain sudah masuk ke kelas mengikuti pembelajaran, mereka diajak bicara oleh wali kelasnya Bu Ita di ruang guru. Berikut ini adalah skenario penerapan segitiga restitusi pada murid dan refleksi dari murid terkait penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Ya, selamat siang Mas Iya, Mas Yoga, silakan duduk. Bu guru tadi dapat laporan dari guru piket. Pada waktu istirahat kalian ada masalah? Ya, coba ceritakan sama Bu guru kejadian sebenarnya bagaimana. Mungkin Bu guru dapat membantu menyelesaikannya. Ya Bu, tadi pas jam istirahat kami bermain petak umpet dan kejar-kejaran di halaman sekolah, tapi kami tidak sengaja menabrak Fatan yang sedang berjalan hingga mengakibatkan Fatan terjatuh dan terluka. Nah, kalian bermain petak umpet dan kejar-kejaran di sekolah menabrak Fatan yang sedang lewat. Ya, mungkin ada informasi dari Mas Yoga yang bisa ditambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Bu. Ya, apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, Bu, kami tahu. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan pasti ada alasannya. Kalian lakukan itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ya Bu, kami merasa senang dan senang bisa bermain petak umpet dan kejar-kejaran. Ya, Bu guru lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu dapat merugikan orang lain, yaitu mengakibatkan temanmu terjatuh dan terluka, sehingga kalian dalam masalah. Ya Bu. Ya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nilai apa yang kalian percayai, nilai mana yang belum kalian tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah, kalian berdua masih ingat dengan baik tentang keyakinan kelas kita. Ketika kalian bermain petak umpet dan kejar-kejaran di halaman sekolah dan tidak sengaja menabrak temanmu Fatan hingga terjatuh dan terluka, apakah tindakan kalian menghormati orang lain? Tidak, Bu. Ya, tidak ya. Dengan melakukan tindakan tersebut, kalian mendapatkan rasa senang saja. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Apakah kalian bersedia memperbaiki kesalahan yang telah kalian lakukan pada Fatan? Ya Bu, kami bersedia. Mohon maaf kepada Fatan. Terus, Ketika kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? kami minta maaf kepada Fatan,
bisa berperilaku lebih baik lagi, Bu. Ya, bagus. Untuk memperbaiki masalah ini, kalian bisa berperilaku lebih baik lagi pada saat jam istirahat dan mengindahkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, yaitu menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Ya. Apakah kalian berjanji untuk bisa melakukannya? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Kalian bisa masuk kembali untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga, kelas 3 SD Negeri Padangan. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berperilaku lebih baik lagi ketika jam istirahat dan mengindahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.